Mbak Nangan suka nulis-nulis tuh. Coba ini ditujukan ke Ceirin misalnya. Buatku dan buat semuanya, Cici itu tidak akan pernah Seberapa kenal kamu sama Ceirin? aku kenal Ceirin itu kurang lebih dari tahun 2004. Ya, awal aku masuk di tempat kerjaku sampai sekarang 17 tahun lah. 17 tahunan. 17 tahun bukan waktu yang singkat. Terus kenapa kok istilahnya seneng berteman sama Ceirin, terus juga istilahnya kenapa kok cocok sampai sekian lama, Jadi yang membuat bisa wise gitu sama beliau gitu. Jadi yang merasa aku buat nyaman sama Ceirin itu dia orangnya apa adanya. Jadi apa ya, kalau misalkan aku ada salahnya atau nggak benernya ya langsung ditegur gitu. Kalau dalam pekerjaan ya sama aja, itu juga dalam hal pertemanan. Kalau misalkan aku mau ngambil suatu keputusan, itu pun kalau aku cerita ke dia, jadi aku sharing, aku gini, gimana ya, pikirkan dulu lah, gini, seperti itu. Mesti kasih masukan yang bisa aku terima. Gitu. Dia padanya, kalau iya, ya enggak. Terus kalau terutama kalau dari ini ya, kerja, terutama dalam pekerjaan, dia orangnya tuh cepet banget, cepet, rajin. Apapun itu pekerjaan cepet di follow up, apa yang perlu aku follow up dia segera info, apa yang perlu aku segera selesaikan dia harus segera bilang ke aku, ini harus segera diselesaikan, kalau nggak gini gitu, cepet. Dan mungkin merasa aku satu frekuensi sama dia, jadi sama-sama suka kerja cepet. Itu awal masuk ke perusahaan Ceirin tahun berapa? Kalau masuk ke tempat kerja aku sih duluan Ceirin ya, 2001. Kalau aku 2004. Kalau Mbak Ana 2004 ya. 2004. Tapi beda ini ya, beda departemen sama Ceirin. Kalau kita sih satu divisi sebenarnya, cuma beda departemen. Satu divisi, lingkupnya satu divisi, cuma beda departemen, kan dibagi-bagi departemennya. Gitu. Tapi ya masih berhubungan, berkaitan tetap. Tapi di luar pekerjaan gitu sering ngopi bareng atau sering ngobrol? Dia itu lebih sekedar dari teman, sudah tak anggap kakakku sendirilah istilahnya. Saudara tambah sedara. Saudara yang tak sedara. Saudara yang nggak sedara. Saudara yang nggak sedara, dia itu malah melebihi saudara ya, kalau bisa dibilang. Lebih dari saudara. Lebih dari saudara. Sampai dia kesukaanku itu apa, aku kesukanya dia tuh apal. Sedetail itu Ceirin. Deket banget berarti. Cukup deket banget. Mulai dari dia suka
jajan pentol. Oh, pentol tahu. Kalau siapa mau titip pentol, dia mesti hobi banget makan pentol sama kayak aku. Jadi kalau nitip pentol itu maunya nggak pakai saus ataupun kecap, nggak mau dia. Pokoknya maunya ya putihan gitu sama sambal, tapi dipisah itu. Sambal sama bawang kalau beli pentol Petra gitu. Pentol Petra. Oh, pada saat dinas luar gitu dibawain makanan. Pasti kalau aku lagi keluar gitu, siapa yang mau nitip pentol? Teman-teman kantor titip. Dia aku tahu kebiasaannya apa, itu tahu apa. Pasti nggak mau pakai saus sama kecap. Maunya ya sambal sama bawang merah gitu aja dipisah. Sampai aku sih taunya sampai kebiasaannya dia itu tahu. Terus sama-sama suka pedesnya sampai akhirnya beliau akhirnya stop pedes karena kena maakut ya. Jadi dia harus istilahnya mengistirahatkan perutnya dari makanan yang pedes. Jadi partnerku pedes sudah nggak ada. Gitu sih. Berarti ini ya. Tapi istilahnya kalau dari pekerjaan gitu pernah nggak sih beda pendapat gitu, yang akhirnya menimbulkan sedikit cekcok, tapi dalam pekerjaan loh ya, dalam hal pekerjaan itu pernah nggak kayak gitu? Tapi setelah pekerjaannya misalkan cekcoknya selesai terus ketemu jalan keluarnya ya wis baikan lagi, itu pernah nggak kayak gitu? Ya pernah sih, satu kali waktu itu kita ada project sertifikat IS. Sorry, tak potong. 17 tahun cuma sekali cekcok. Dalam hal pekerjaan nih. Pekerjaan aja lainnya nggak pernah. Wow. Kalau pertemanan nggak pernah aku cekcok sama dia. Terus yang tadi? Ya itu tadi lebih ke ya nggak cekcok yang sebegitu seriusnya nggak. Cuma ada mislah biasa ya, pekerjaan itu ada senggolannya yang menimbulkan kesalahpahaman itu mesti ada, nggak mungkin nggak ada. Jadi waktu itu kita sama-sama ngejar target sertifikasi, ada prosedur atau IKA yang harus dibuat gitu loh. Kita on proses, jadi dia salah paham, dipikirnya kita masih belum bikin. Nah waktu itu dia sih maksudnya bagus, minta bantuan atasan kita lagi untuk segera nagih kita gitu loh untuk buat. Tapi kita tetap jalan sebenarnya, yaitu nah kita salah paham. Kok istilahnya, aduh kok ini adul-adul, ternyata kita ada miss di situ. Ternyata ya sudah diselesaikan, sudah selesai. Maksudnya dia itu ini belum selesai. Ayo Pak, tolong kejar Nani dan teman-temannya untuk segera menyelesaikan prosedur ini karena kita sudah kejar target untuk sertifikasi. Tapi setelah itu ya selesai, masalah nggak ada. Selesai, nggak ada istilahnya, nggak ada gontok-gontokan atau apa terus saling diem-dieman lama, enggak. Kita profesional, kerjaan habis gitu ngopi bareng. Kalau tak lihat sih ini ya memang ya istilahnya ya memang harus seperti itu. Jadi permasalahan pekerjaan ya diselesaikan di lingkup pekerjaan itu, selesai ya udah. Di luar pekerjaan ya kembali berteman, kembali bersaudara lagi ya. Iya. Terus kalau ngetrip kemana-mana gitu biasanya saling suka Mbak Na pergi ngetrip kemana nggak pernah lupa ngasih oleh-oleh buat Cik Iren, begitupun juga sebaliknya kayak gitu. Memang kayak gitu? Apa sudah tradisi atau memang pengen ngasih atau bales-balesan? Kalau kalau aku pribadi sih sebagai temen ya, aku masih ingat dia gitu loh. Jadi aku pergi ke sini selama aku sempet ya tak belikan gitu. Tapi dia ndak berhenti gitu loh. Dia pergi kemana ya belikan aku gitu loh. Dan seterusnya seperti itu. Walaupun nggak berharap dikasih ulang. Aku nggak pernah berharap dia pergi sampai pernah dia rapat kemana gitu terus nggak memungkinkan aku untuk oleh-oleh. Kita nggak mengharap oleh-oleh ke kamu kok, nggak inilah istilahnya, kamu kan toh juga tugas kerja ya. Tugas, aku nggak ngarepkan itu. Kadang kan orang pikirannya
orang lain istilahnya pergi kok nggak boleh gitu kan, tapi kalau aku pribadi sih enggak, temanku kerja ya sudah kerja, karena aku pun sendiri seperti itu. Kalau misalkan aku tak posisikan ke dia yang posisinya jadwalnya padat, krodit, sehingga ke toko oleh-oleh nggak sempet, terus gimana gitu, apakah wajib? Ya enggak kan gitu loh. Tapi kalau aku pergi kemana gitu mesti dia tak bawain oleh-oleh. Belikannya ya sesuai kesukaannya Cik Irin juga ya, atau tak kasih, pokoknya tak kasih, dimakan atau nggak dimakan? Biasanya sih aku menghindari yang nggak dia suka gitu loh. Menghindari yang nggak dia nggak suka onde-onde, nggak suka dia karena sampai kacang tahu, ya. karena dia itu menghindari kacang-kacangan, karena ada apa namanya itu asam urat. Kalau dulu makan di kantin gitu ada saru capcay gitu apa namanya, brokolinya mesti dikasihkan ke aku, nggak mau dia. Bebek dia paling menghindari. Kalau kita makan bareng keluar gitu, hangout gitu, ojo makan bebek kok. Terus atau mungkin kalau makan di resto bebek ada ayamnya, dia pilih ayam gitu. Sampai hal-hal makanannya yang dia hindari ya alhamdulillah lumayan hafal lah ya. Soalnya ya 17 tahun itu waktu yang nggak pendek gitu loh. Kalau ukuran manusia sudah dewasa kan. Cik Irin meninggal hari apa kemarin? Beliau pergi meninggalkan kita itu hari Senin tanggal 5 Juli 2021. Terakhir ketemu Cik Irin, terakhir komunikasi itu hari Jumat tanggal berapa ya, 5/4, berarti tanggal 2. Berarti 2 hari sebelum 3 beliaunya, 3 hari sebelum beliaunya pergi. Iya. Aku Sabtu Minggu itu ya kayak ditilep gitu, kayak serasan pegang handphone itu ogah-ogahan gitu loh. Biasanya aku rajin paling enggak nanyain dia kabarnya gimana gitu. Enggak tahu kok Sabtu Minggu itu rasanya ogah-ogahan, baru sadar itu hari Seninnya. Setelah itu pun diminta atasanku kok nggak ada kabar, Tapi Irin. pada saat Jumat komunikasi itu masih biasa ya orangnya ya. Beliaunya masih ngobrolnya masih santai, masih ya biasa gitu ya? masih biasa gitu. Walaupun sakit ya. Walaupun sakit. Ya, cuma memang terakhir kan dia kena sinus juga kan. Jadi ya suaranya agak apa? Orang Jawa bilang bindeng. Bindeng. Ngomong-ngomong pas beliaunya pergi itu nggak ngomong apa istilahnya pesannya gimana ke Mbak Na, terus ke teman-teman yang lain itu nggak ada ya? Nggak ada sama sekali pesan apapun terakhir. Seingatku, aku mencoba inget-inget kok nggak ada ya. Dia kayaknya pergi gitu aja. Istilah orang Jawa nilep. Iya. Masih nggak percaya berarti ya? Nggak percaya, wis tak pikir hoax. Sampai sekarang tuh nggak percaya kalau dia pergi itu. Tapi kemarin aku sampai sempat ngelihat statusnya Mbak Na itu kayak ya masih nggak percaya dengan sosok Cik Irin yang sudah pergi. Istilahnya itu kayak bikin status, ini biasanya apa, botolmu waktunya ngisi gitu. Itu apa sih maksudnya? Memang di jam-jam itu waktunya Cik Irin ambil air minum atau gimana? Oh, biasanya itu dia kan kalau dulu itu sebelum pandemi kan dia nggak pernah bawa air gitu ya ke depan atau rapat jarang. Tapi hampir 1,5 tahun ini dia tuh sering bawa botol minum, jadi ditaruh depan buat dia minum gitu, mampir ke tempatku minum. Jadi paling enggak itu sehari sekali dia ganti. Kita ingetin, Cek ini botolnya waktunya ganti loh, enggak bisa kan kalau dibuat sering kali. Jadi dia mesti 1 hari sekali itu mesti ganti sore gitu, jam 4 gitu mesti ke tempatku diganti yang baru lagi, yang lama diambil. Ya itu terakhir yang ditinggali aku botol itu, Mas Kris. Ya tak buang, sampai sekarang masih ada di sebelah mejaku. Ulang tahunnya Cik Irin bulan apa kalau boleh tahu? Bulan? Habis ini dia umur 43, 18 September.
18 September ya. Belum belum sempat ngerayain bareng kan. Karena biasanya kalau tak lihat itu kalian sering kumpul ulang tahunnya Mbak Nas, sering makan-makan di mana, terus ulang tahunnya Cik Iren makan di mana gitu ya. Jadi Terus, kita tuh terus juga sering tak lihat, Cik aku mau beli kado mau buat Cik Iren ulang tahun. Memang kayak gitu ya. ya kalau itu sih sudah Tradisi memang sudah lama ya. sudah tradisi sejak tahun berapa ya, kalau itu 2008 2009-an lah waktu itu. Menganggap ya intinya kan menganggap lebih punya punya tempat deh kita kan gitu sih. Iya. Menganggap spesial ya. Biasanya sih kita makan di luar gitu, kita rayain biasanya kan makan di kantin kan kalau daily tiap harinya, tapi supaya istilahnya momennya kan momen ulang tahun ya hitung-hitung traktir temen lah kalau aku seperti itu. Jadi ya wis jadi culture gitu Mas Pris, jadi budaya, jadi habit. Jadi ya muter kita bertiga, kalau dulu sih berempat, aku terus Cik Iren, ada namanya Tika, terus ada Indah, itu berempat. Biasanya berempat. Terus Tika resign, akhirnya kita tinggal bertiga. Biasanya nanti kita rayain sendiri Mas Kris di luar, berempat lagi gitu. Gitu. Jadi kadang kita bikin janji jadi satu, nggak 2 kali momen, langsung nunggu Tikanya bisa nanti di luar jam kerja gitu, berempat. Gitu. Terus pada saat tahu sakit itu ini nggak ngasih tahu nggak, harusnya gini, jangan kayak gini. Soalnya kalau tak lihat itu, kalau aku dengar cerita itu katanya Cik Iren itu juga sulit makan atau paling sulit kalau disuruh makan gitu. Kalau makan dia sih nggak rewel ya. Kalau makan nggak rewel. Nggak rewel dia, nggak, maksudnya ya makannya ya. Kan ada juga sih kalau misalkan saudara kita sakit atau teman kita sakit kan, ojo sampai telat makan, ojo sampai telat minum obat gitu. Itu dilakukan Mbak Na nggak selama proses kalau Cik Iren sakit itu? Kalau aku beberapa waktu kontak itu ya selalu tak ingatin semangat untuk sembuh, semangat sehat. Jangan lupa untuk tetap makan, suplai vitamin itu tetap kan, dan semangat sembuh. Jadi support kita untuk teman kita yang sakit itu sangat penting sekali Mas Kris. Di saat seperti ini, kondisi seperti ini ya, itu yang sebenarnya membuat motivasi orang-orang untuk sembuh itu kuat sebenarnya. Jadi jangan dikucilkan atau dijauhi, jangan gitu loh. Tambah kita harus kasih pompa semangat gitu. Iya, itu. Ini yang kita pompa semangat aja masih kelolosan gitu loh. Makan wajib harus tetap banyak, suplai vitamin. Kalau obat-obatan sebenarnya jangan terlalu banyak lah ya dikonsumsi kalau memang enggak kritis gitu loh. Sebenarnya cukup vitamin atau mungkin minum-minuman herbal ya. Iya. Madu mungkin, atau mungkin lemon, jahe gitu. Sedih banget berarti ya. Sedih sampai enggak bisa nangis waktu itu. Karena banyak sekali telepon, WA yang masuk. Karena mungkin ya orang-orang taunya ya Cik Iren dekatnya sama aku. Baru duarnya setelah selesai telepon ya. Setelah telepon selesai, malamnya nggak ada telepon lagi masuk, ya sudah Mas Kris, pecah. Terus aku tuh kayak didatangi sama beliaunya gitu loh, didatengin kayak tersenyum gitu, sudah nggak usah nangis gitu. Kayak pesen omongan kayak gimana kok sampai didatengin gitu? Apa orang Jawa kok halu, apa memang benar-benar nyata gitu? Sempet tahu nggak pesennya apa gitu? Ya, apa mungkin hanya tersenyum gitu? Ya dia tuh datang, terus ya kayak pakai kaos gitu ya, dengan rambut pendeknya gitu datang.
tapi kayak semacam hologram gitu loh Mas Kris, tembus pandang. Jadi Senyum gitu ya? Senyum, kayak seneng gitu loh dia sudah. Terus bilang, sudah kamu jangan nangis. Cuma bilang itu aja. Iya sih, ya mungkin dia juga nggak berharap yang ditinggalkan itu sedih terus. Ini loh, aku ini seneng, mungkin ya. Tapi bagi yang ditinggalkan kayak Mbak Na, kayak apalagi 17 tahun ya kan, yang nggak segampang itu kan gitu loh ya kan. Butuh waktu untuk istilahnya menata kembali ulang, merestart kembali momen-momen yang dulu, kan nggak semudah itu juga. Apalagi Jumat masih komunikasi. Aduh. Aku ya merinding tuh. Pertemanan tak kira itu gini loh, tak kira itu pertemanan yang bener-bener kayak saudara itu cuma ada di sinetron-sinetron, istilahnya alah itu khayalan, itu dongeng, tak anggap itu fiktif, tapi ternyata ada dan itu nyata. Ya aku sih nggak iri, aku memang nggak begitu ya, mungkin belum ketemu. Dan selama ini sampai aku umur sekian ini aku belum pernah ketemu sama temen yang seperti itu, yang detail tahu banget kita, gitu juga sebaliknya. Terus kebiasaannya kalau memang kita tuh ya, kalau nggak aku atau dia mau KO gitu, jangan lupa cepat diminumin vitamin supaya nggak sakit gitu. Kalau nggak gitu kita kebiasaan nyetek lohanku namanya Mas Kris. Jadi itu untuk untuk mencegah radang sebelum radang. Jadi herbal Cina. Karena begitu banyak load pekerjaan iya, yang dikerjakan ya. Itu aku taunya ya dari dia. Kalau misalkan stok masih ada di kantor gitu, dia kehabisan terus dia nggak enak tenggorokan, kamu ada stok nggak di kantor lohanku? Ada gitu, tak kirimi dia. Terus sebaliknya, kamu ada nggak Cik? Jadi kita saling support lah gitu loh. Dan aku rasa dia nggak hanya ke aku aja, karena aku tahu orangnya dia baik, mesti sama siapa aja dia seperti itu. Yang membuat paling sedih itu apa sih? Ditinggal Cik Irin sampai saat ini. Apa sih? Aku kayaknya belum terwujud sama Cik Irin kayak gini. Oh alah, wingi jano aku ngene rek. Itu paling sedih, terus sing disesali yang alah wingi gak sampai ngene, alah kok aku wingi gak ngomong ini. Apa sih? Ya kita kan nggak tahu ya. Karena umur yang punya umur itu cuma Tuhan, kita nggak tahu. Ya kemarin sebenarnya aku, Cece sama Tika itu rencana ada meet up setelah Lebaran, karena kan Tika awalnya sebenarnya sebelum Tika potong pendek, aku rencana kan potong pendek waktu itu. Terus didului Tika gitu kan, kita komunikasi via grup kan waktu itu, kita ada grup bertiga. Terus habis itu iya ayo potong, terus ya aku tunggu nanti. Terus disusul Cece waktu itu juga potong pendek, ternyata nggak lama kemudian dipotong sama suaminya. Dipotong suaminya sendiri karena kondisi lagi pandemik, mungkin beliaunya kan khawatir kalau potong di luar kan, kondisi seperti ini kan kita nggak bisa maksakan orang untuk misalnya suka popo lah potong di salon, kan kita nggak bisa. Itu kan keyakinan kita sendiri-sendiri kan, aman ya endaknya kan gitu loh. Terus dia dipotong suaminya, yang terakhir itu aku. Nah terus ayo nanti setelah kita nunggu aku potong pendek dulu, kita meet up gitu loh. Jadi nanti aku maunya tuh foto bareng lagi dengan kondisi rambut pendek semua, tapi itu nggak sampai keturutan gitu loh Mas Kris. Terus dia sudah pergi duluan gitu. Sampai temanku kemarin itu aku kabari nggak percaya hoak, katanya ya sama kayak aku, hoak. Terus habis gitu sedih, terus habis gitu dia moro-moro
ketawa sendiri gitu. Aku ya lama-lama ya ini apa namanya loh, anak ini shocknya ternyata ya apa sama kayak aku gitu loh. Cuma kan aku nguati aku sendiri kan Mas Kris, jangan sampai istilahnya bablas gitu kan. Ya namanya hati namanya juga pecah ya. iya, hati wis nggak karu-karuan. Dia juga kalau pergi kemana, tahu kan hobiku kalau di hotel tuh ngeringkesi barangnya hotel kan. Dalam tanda kutip ya, maksudnya bukan propertinya hotel kayak kursi terus apa anduk, enggak sih, maksudnya barang-barang ada yang ini toiletries-nya loh, kayak misalkan sabun, pasta gigi, kan aku seneng ngoleksi kayak gitu kan. Sampai dia tuh inget istilahnya, karena aku suka kayak gitu, dia tiap nginep di hotel manapun dia mesti bawain body lotionnya buat aku Karena tahu dikoleksi ya. body lotionnya. Jadi kalau misalkan dia pergi kemana, hotel nginep di hotel mana, dapat body lotionnya masih dikasih no aku gitu, senennya. Banyak sekali habitnya dia itu, Orangnya biasa memang dia. baik ya. Hal yang menurut Mbak Na yang tahu di depan mata sendiri gitu, kebaikan apa sih yang bisa istilahnya Jairin ini aku nggak nyongoren nih, Jairin ini sampai segitunya gitu, baiknya orangnya kok sampai segini ya, tahu sendiri gitu. Hal kebaikan apa yang pernah dilakukan Jairin yang sepengetahuannya Mbak pernah bareng, terus Jairin ngelakuin hal apa gitu, kayak wong Jawa mak teratap. Kalau dia tuh dasarnya ya hampir sama kayak aku ya. Jadi kalau ngelihat orang minta-minta itu atau apa gitu kan, dia orangnya nggak tegaan, kalau punya apa gitu dikasih no. Sampai dulu zamannya kantor itu masih istilahnya kalau nggak kita makan itu kita bisa tukarkan mie, telur gitu, dibawa pulang sama dia, dikasihkan sama pemulung yang ada di komplek perumahannya. Wah, Kalau nggak gitu dia beli sembako apa dikasih no gitu. Dia tuh dermawan banget. sampai gitu. Aku diajari dulu sama dia itu awalnya nggak ngerti kan, kalau maaf dia kan non muslim ya, Katolik, kalau aku kan Islam. Dia waktu itu apa namanya, kalau orang Islam itu istilahnya amal ya, sama amalnya. Kalau dia itu perpuluhan istilahnya, perpuluhan. Jadi setiap langsung pendapatannya tiap bulan dia sisihkan untuk orang-orang yang nggak mampu. Kalau nggak gitu diserahkan ke gerejanya untuk diserahkan ke orang-orang nggak mampu. Kalau dia nggak sempat, itu dari dulu dia. Aku yakin sampai detik terakhir pun dia nggak ada juga seperti itu. Gitu. Coba survei, hampir semua temannya nggak ada yang bilang dia nggak baik orangnya. Oke. Terakhir lah, misalkan Jairin ini nih, masih ada gitu ya. Apa sih, kan belum sempet mungkin walaupun sering ketemu, tapi kan ada nggak apa kayak omongan yang pengen disampaikan, apa kalau istilahnya Mbak Na ini benar-benar sayang gitu, apa sing mau disampaikan? Misalkan ini Jairin masih ada sosok Jairin. Sebenarnya itu apa namanya, sebelum dia kemarin drop, sempet aku mau bilang untuk dia, kan ada sakit ya, apa namanya, dia ada sakit yang harus dioperasi mestinya, tapi dia takut operasi entah apa. Aku sebenarnya mau motivasi dia untuk nggak takut gitu loh, tapi belum sampai kesampaian. Dia kena GERD lah, terus ada sinus, hingga sampai terakhir kemarin itu istilahnya, ayo jangan menyerah C, kamu bisa. Cuma belum sampai ke situnya dia sudah pergi duluan. Kalau misalkan kalau orang-orang ngomong itu kan sayang sama cinta itu kan nggak harus dengan omongannya, memang dengan perbuatan. Kalau
ada kata-kata yang lebih dari kata sayang dan cinta gitu yang pengen diucapin, misalkan aku tuh sayang sama kamu, tapi bentuk versinya Mbak Nay. Kalau aku sama dia sih lebih ke ini ya, banyak perbuatannya, enggak pernah aku sayang sama kamu kamu harus gini-gini, enggak pernah. Jadi Sudah tahu sama lain jadi lah ya. kita bukti sayang kita berdua itu bentuknya perhatian. Salah satunya itu tadi Mas Kris, kalau misalkan kita mau drop, kelihatan mau drop apa sakit apa enggak masuk, itu dia cepet-cepet, ayo Bu, kamu harus suplai obat, suplai vitamin supaya enggak drop. Itu salah satu bentuk support dia. Wes. Gitu. Banyak sekali kalau mau diceritakan, sebenarnya tidak ada habisnya. Kita berteman sudah 17 tahun soalnya. Ya wes. Sebelum tak tutup, bilang dong ke kamera. Misalkan apa? Quotes atau bukan quotes sih? Pesan-pesan apa yang belum tersampaikan. Istilahnya Mbak Nana kan suka nulis-nulis tuh, coba ini ditujukan ke Cik Irin misalnya, tak buat challenge kayak gitu, bisa nggak? Nulis quotes atau bahasa apa aja tapi buat Cik Irin. Dan kalau ulang tahun kan selamat ulang tahun, semoga panjang umur gini, semoga sehat selalu, banyak rezeki gitu kan, biasanya kayak gitu kan. Nah ini apa sih yang pengen diucapin? Coba pengen tahu. Kan selama ini aku juga kadang kan nggak begitu banyak tahu kan ya. Mungkin ada yang kok pengen disampaikan. Ya nggak ingin membuat semuanya baper lagi dengan keadaan yang kemarin ya. Cuma kan ini istilahnya kan kita ngobrol kayak gini kan bahas kebaikannya aja ini, kebaikan yang sudah dia ukir. Apa? Kalau aku pengen bilang sih, CC itu adalah sebuah lilin yang akan terus menerangi. Akan terus menerangi, akan terus semangatnya akan terus ada. Buatku dan buat semuanya, Cici itu tidak akan pernah tergantikan dan tidak akan pernah terhapuskan. Apa yang sudah kamu bangun untuk perusahaan, kontribusimu selama ini itu akan tetap ada walaupun kamu sudah tidak di dunia ini. Ya kalau dari aku sih sedih, itu memang sedih manusiawi ya, ditinggal saudara pasti sedih lah ya, sedih memang ya, kita sedih lah pasti manusia. Orang ngomong nggak usah sedih, nggak usah nangis loh, malah ngaboti dalane, malah peteng dalan kubure, iya oke lah, tapi kita kan nggak bisa, istilahnya nggak bisa membohongi diri kita sendiri. Sedih boleh, tapi harus tetap berjalan ke depan ya. Setiap sholat, setiap selesai apa, doakan. Yang penting adalah doa, karena doa itu nggak akan pernah mati, doa itu akan terus mengalir. Apalagi mohon maaf, JJ juga belum dipercaya untuk diberi keturunan ya. Ya kita sebagai saudara ya wajib untuk mendoakan, walaupun saudara-saudaranya juga sudah pasti mendoakan karena Cece orangnya baik dan Cece sudah pasti
diberi tempat yang layak lah di sana. Ya mohon doanya agar istilah wong Jawa itu jembar kubure, padang kubure, ya kan, dihindarkan dari siksa kubur. Amin. Cukup? Sudah nggak sedih lagi? Ya wis, lanjut ngopi nek gitu.